Selamat datang kembali dalam Karmel Light. Dalam video kali ini, kita akan melihat bersama ada 5 alasan mendasar yang dapat kita temukan dalam kitab suci mengapa kita mesti menghormati Bunda Maria. Dalam kalender Gereja Katolik terdapat 10 perayaan yang dikhususkan untuk menghormati Santa Perawan Maria. Penanggalan khusus yang gereja lakukan ini menjadi satu bukti bahwa Bunda Maria mendapat tempat yang istimewa dalam Gereja Katolik. Tetapi, apakah benar seperti yang seringkali dituduhkan bahwa Gereja Katolik terlalu menempatkan Maria bahkan kadang-kadang setingkat lebih tinggi daripada Tuhan Yesus sendiri? Apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Penghormatan terhadap Bunda Maria, kemuliaan yang diberikan terhadap Bunda Maria selalu dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa Yesus Kristus. Inilah 5 bukti mendasar yang dapat kita temukan dalam kitab suci mengapa Bunda Maria patut mendapat penghormatan kita, atau mengapa kita mesti menghormati Santa Perawan Maria. Yang pertama, bahwa Santa Perawan Maria adalah seorang wanita yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan putra tunggal. Kita ingat dalam Lukas bab 1 ayat 28, kata-kata malaikat ketika menyampaikan kabar gembira kepada Santa Perawan Maria, "Salam, hai Maria, rahmat Tuhan besertamu." Jadi, rahmat Tuhanlah yang membuat Maria layak untuk mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Ia dipilih secara istimewa oleh Tuhan untuk menjadikan sabda itu menjelma menjadi manusia. Dan melalui rahim Santa Perawan Maria, Tuhan mendapat bentuk sebagai manusia. Sabda menjadi daging. Yang kedua, Maria mengandung dari Roh Kudus tanpa intervensi biologis manusia, tanpa campur tangan seorang pria. Kita ingat kisah ketika Santo Yusuf mulai mengalami keraguan-raguan, mulai mempertimbangkan untuk secara diam-diam menceraikan Maria karena dia tahu bahwa Maria telah mengandung. Tetapi pada akhirnya dia diyakinkan melalui penglihatan ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi bahwa benar anak yang dikandung Maria itu berasal dari Roh Kudus. Jadi jika Allah saja berkenan untuk memilih Maria dan memberinya kehormatan yang istimewa di antara sekian banyak wanita, maka adakah alasan bagi kita untuk tidak memberikan penghormatan terhadap Santa Perawan Maria? Terpujilah engkau di antara wanita. Inilah pengakuan iman yang disampaikan Elizabeth ketika mengetahui bahwa dalam diri Maria ada Tuhan yang hadir. Dalam diri Maria ada sabda yang sedang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Maria adalah ibu yang melahirkan, yang menyusui, dan yang membesarkan Yesus. Bunda Maria sama halnya dengan semua wanita yang mengandung, yang pada waktunya akan melahirkan, akan menyusui, dan membesarkan anak-anaknya. Namun, karena Bunda Maria dikecualikan dari noda asal, ia berbeda dalam hal tidak merasakan rasa sakit ketika bersalin. Karena salah satu dogma gereja mengajarkan bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa atau Maria Immaculata. Inilah yang juga menjadikan Bunda Maria tidak memiliki kecenderungan untuk berdosa sekalipun ia manusia biasa seperti kita. Karena apa? Karena rahmat Tuhan yang menjaganya. Karena Tuhan yang ada dalam dirinya tidak mungkin membiarkan dia untuk jatuh ke dalam dosa. Yang keempat, Maria adalah murid dan pengikut Tuhan Yesus
yang paling pertama. Sejak Maria mengandung Yesus dalam rahimnya, dan bahkan sebelumnya ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, pada saat itulah dia telah menjadi murid Tuhan. Ia selalu merenungkan dalam hatinya segala perkara yang tidak dapat ia pahami. Ia menerima dan merenungkannya. Maria menjadi murid sepanjang hidupnya dengan belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupnya. Terjadilah padaku menurut kehendak. Inilah satu ungkapan yang indah yang pernah diucapkan oleh seorang manusia, dan manusia itu adalah Maria. Kita ingat juga peristiwa ketika terjadi mujizat di Kana. Itu terjadi berkat iman dan keyakinan Maria yang meminta Yesus, yang meskipun dikatakan belum saatnya, tetapi Tuhan Yesus pun melakukannya pula. Jadi mujizat pertama terjadi berkat permohonan, berkat keyakinan iman dari murid Tuhan yang pertama, yaitu Bunda Maria. Maria pun merenungkan dalam hatinya kata-kata Yesus ketika ia ditemukan dalam bait Allah, bahwa bukankah aku harus tinggal dalam rumah Bapakku? Atau ketika Yesus mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Maria merenungkan dalam hatinya. Bahkan Maria turut serta memikul salib bersama Tuhan sejak ia menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Sepanjang hidup Maria adalah perjuangan untuk memikul salib bersama Tuhan, bersama Yesus putranya. Dan pada puncaknya di bawah kaki salib, kita tahu bahwa Maria bersama murid yang dikasihi Tuhan adalah satu-satunya orang terdekat yang turut menyertai perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota. Seluruh hidupnya adalah salib yang selalu ia pikul dalam hening, dalam diam yang amat mendalam. Dan yang kelima, Maria adalah satu-satunya wanita yang diserahkan Tuhan Yesus untuk menjadi ibu bagi kita. Dan kita pun adalah anak-anak Maria. Kita ingat di bawah kaki salib, kepada Yohanes murid yang dikasihinya, Yesus mengatakan, itulah ibumu. Dan kepada Bunda Maria dikatakan, ibu, itulah anakmu. Yohanes mewakili kita semua sebagai orang-orang yang percaya dan mengimani Tuhan Yesus. Maka kepada kita pun diserahkan Maria sebagai ibu bagi kita. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Maria. Karena kita adalah anak, maka kita pun mesti mencintai dan menghormati Maria sebagai ibu yang tentu dalam hatinya selalu memiliki tempat untuk setiap anak. Jadi jangan pernah merasa takut untuk tidak memiliki tempat dalam hati Maria, karena ia adalah ibu kita. Ia adalah ibu yang secara istimewa dipercayakan Tuhan kepada kita. Kemuliaan yang kita beri kepada Bunda Maria itu berkat kemuliaan yang Bunda Maria terima dari Allah, dari Yesus putranya. Maka ketika kita mencintai dan menghormati Maria, itu sebagai bentuk kita mengambil bagian dalam ungkapan syukur bahwa Tuhan berkenan mengangkat dan memilih seorang wanita, karena melalui Maria lah wahyu Allah itu menjadi sempurna. Maria menukar sabda menjadi daging. Sabda telah menjadi daging dalam dan melalui diri Maria. Itulah 5 bukti mendasar yang bisa kita temukan dalam kitab suci mengapa kita mesti menghormati Bunda Maria. Bukan saja oleh orang-orang Katolik, akan tetapi seharusnya pula dilakukan oleh semua orang yang mengimani Yesus Kristus. Bagaimana pendapatmu? Sampaikan di kolom komentar. Siapa tahu itu akan menjadi bantuan yang besar bagi semakin banyak orang untuk kian mencintai dan menghormati Bunda Maria. Terima kasih. Tuhan memberkati. Santa Maria, doakanlah kami. Amin.